Di sini saya Jun Akbar. Saya Wira Madina. Saya Rafa Rakasya Kirani. Saya Raisa Putri. Saya Muhammad Hafiz. Saya Zikara Zabroni. Kami akan membahas tentang konflik antara Malaysia dan Indonesia. Silahkan ditonton. Kalian pernah dengar nggak tentang Sengkerta yang nama wilayahnya itu Ambalat? Nah, itu salah satu konflik perbatasan yang cukup terkenal antara Indonesia dan Malaysia. Gue kayak pernah dengar sih. Gua juga kayak pernah baca Ambalat itu yang di sekitar Laut Sulawesi kan. Emang katanya sih sumber daya alamnya itu banyak, khususnya minyak bumi sama gas alam. Bener banget. Jadi wilayah itu disebut Blok Ambalat dan sudah jadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Nah itu kasusnya udah lama loh, sejak tahun 1979. Oh iya, jadi ceritanya Malaysia waktu itu pengen buat peta wilayah sendiri. Terus dia masukin Blok Ambalat ke wilayah negaranya. Tapi Indonesia nggak pernah sepakat sama isi dari peta itu. Waduh, pantas aja ya jadi sengketa. Berarti karena peta sepihak itu kedua negara punya klaim yang berbeda tentang wilayah Ambalat. Nah iya betul, karena kan Ambalat itu kan mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak, jadi semakin sensitif. Makanya kedua negara tersebut saling mengklaim dan situasi sempat memanas. Nah, tapi untungnya walaupun sempat tegang, Indonesia dan Malaysia itu dia tidak menggunakan cara kekerasan, melainkan dengan cara damai. Nah, kayak lewat diplomasi, negosiasi antar pemerintah. Nah, ini nih contoh yang bagus. Nggak dikit-dikit perang kayak negara sebelah. Untungnya Indonesia sama Malaysia masih nahan. Kalau misalnya perang, wah gua nggak tahu tuh kayak gimana lagi. Ya harusnya memang begitu. Daripada ribut terus, kenapa nggak cari solusi bareng? Kayak misalnya kerjasama di bidang sumber daya alam di Ambalat. Jadi dua-duanya bisa dapat manfaat dan nggak merugikan pihak lain. Oh, setuju banget nih, apalagi kedua negara ini kan juga bertetanggaan. Lalu juga menjalin kerjasama di bidang lain. Jadi lebih baik mungkin bernegosiasi gak sih daripada terus-terus berselisihan? Nah, yang terpenting itu berkomunikasi yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Dan antaranya, batas wilayah antar negara harus jelas biar gak timbul kesalahpahaman kayak gini. Nah dari kasus ini kita bisa belajar kalau mau bangun hubungan antar negara itu harus didasari oleh kerjasama, saling menghargai, dan menyelesaikan masalah secara damai. Bukan untuk kebaikan politik, tapi juga untuk kebaikan rakyat di kedua negara tersebut. Betul banget. Iya. Tapi gue mau nanya nih, gimana sih prediksinya Indonesia Malaysia ke depannya? Menurut pendapat gua, kemungkinan besar kedua negara tersebut itu akan terus negosiasi ya, karena kan Ambalat ini kan lokasinya sangat strategis, terus juga sangat menguntungkan di bidang ekonomi. Makanya Indonesia dan Malaysia akan terus berkompromi atau bekerja sama dalam mengelola sumber daya di wilayah tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang konflik antara Indonesia dan Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.